Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah jamaah sekalian, puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, kita lanjut sekali lagi tentang hal-hal menyangkut dengan udhiyah ataupun kurban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh atau memadai orang yang berkurban dengan binatang yang dengan sengaja memang atau dengan tidak sengaja, tapi tidak sengaja tidak terjadi. Dengan sengaja gepegadah pelir binatang, artinya binatang agam, kambing, biri atau lumo itu dikebiri, gegasi, lumo gasi, kameng gasi dan sebagainya, boleh berkurban. Padahal binatang kalau dikebiri mungkin yang datang mbak doktor hewan, binatang itu menderita batin. Senang binatang menderita batin. Kita tanya mandul, menderita batin, tapi boleh untuk berkurban dengan binatang yang sudah tidak sehat batin. Karena yang mau diambil dari binatang itu bukan batinnya, tapi yang mau diambil adalah zahirnya. Maka hanapu api musuh kameng rumah ya Allah Nabi rumah lu yang bersehat lahi batin ana payah ke batin be hanapu bersehat lahi benda. Karena yang kita makan dari kambing itu adalah lahirnya, bukan batinnya. Nah, maka tekedi na kameng stres buirnya kameng tapi stres kamengnya hanapu zid karena hana dapat jo stresnya itanya. Man dapat jo kameng stres tak koi stres katanya han, kecuali memang stres karena awak draw tu. Nah, jadi tidak naik, tidak menular stres kambing bagusnya. Maka binatang itu selalu ditinjau dari segi fisik. Semua syarat-syarat kurban itu, dari semua syarat dalam hadis, itu tidak boleh cacat, tidak boleh kurus kerempeng, kan? Tidak boleh ada kaki yang patah. Semua bicara tentang fisik, tentang badan kambing. Maka kebiri itu, kameng gasi, lumo gasi, tidak mengurangi fisik. Tidak ada hal yang kurang pada fisiknya. Bahkan mutamah tumbun kameng gasi. Dan daging itulah yang disuruh untuk kita perbaiki sesuai dengan hadis Nabi, "Azimu dahayakum fa innaha ya'ala sirati matayakum." Perbaguskanlah kurbanmu, maksudnya perbaguskan binatang kurban atau perbesarkan binatang kurban. Cari binatang yang sehat fisiknya, tidak ditinjau dari segi batin. Maka lumo kameng nya hana rekreasi, hana yak touring ji, hana yak refreshing ji. Karena binatang itu hanya kita manfaatkan zahirnya saja. Kemudian dalam hal yang lain, tiada harus lagi tiada memadai, artinya tidak boleh dan tidak sah mengorban daripada orang yang hidup dengan tiada izin. Yang sering begah lagi gure-gure.
Tajak ju bak lampuh hua gop, tak cok kameng kayan sabo, tadi kurban ju, keganyan ju tadi. Ketika orang melihat mana kambing saya, oh kalau cok ilu mah kak kau si kurban kedrone, tenang mantai rone, itu tidak boleh. Walaupun sepintas pekerjaan itu adalah baik, tapi tidak diizinkan dalam agama. Karena menyogi izinkan lagi nyan. Bangat pudeng Honda lagi tanya, icu aja Honda lagi gom. Hoka Honda, aku cuy lo kepu, aku pun beliau, mah hoka peng, aku kurban kerana, tenang menda. Agak lagi yang jut sih berarti, tapi tidak dibenarkan. Karena kurban ini ibadah, kurban ini ibadah fi'liyah, ibadah yang kita kerjakan. Maka tanpa diizinkan orang yang punya binatang, kita tidak boleh berkorban untuk dia. Termasuk tidak sah kita menghapus hutang, puah nak tulis ini, hansah tahapus utang dengan alasan sudah kita berkurban untuk dia. Mana utang saya kemarin 3 juta rupiah? Oh, enggak ada lagi. Saya sudah berkurban tu bapak. Kali nanti kurban kerana 2 juta tengah malah. Jadi belin lagi utang-utang kerana buat agama, kasih kurban. Itu juga tidak sah. Jadi bahasa Aceh, betia uruh dagop mana kira-kira. Termasuk di sini yaitu dan telah terdahulu perkataannya bahwa harus bagi bapa atau nenek mengorban anak atau cucu daripada harta dirinya. Karena kalau yang tadi kita sebutkan itu adalah harta orang yang bersangkutan. Tapi kalau bapa harta dirinya, kalau nenek harta dirinya, dia berkurban untuk cucunya, itu dari atas ke bawah, dari yang punya kepada anak, itu dibolehkan, itu harus. Nah, lagi tanya inom tu, letak ke dalam daftar kurban ke anak, ke cucu, itu boleh. Dan tiada harus. Nah, sekarang tidak boleh lagi, tiada madai, artinya tidak dianggap sah mengorban orang yang mati dengan tiada wasiat daripadanya. Karena hana tempat lagi izin. Ada harta orang sudah meninggal, di mana kita minta izin harta dirinya itu tidak boleh, artinya tidak dianggap sah. Saya ulangi, tiada harus lagi tiada memadai mengorban orang yang mati dengan tiada wasiat daripadanya, maka bersalahan dengan sedekah. Itu boleh. Bersalahan jikalau ada wasiatnya, maka yaitu harus. Ada orang sudah meninggal, sebelum meninggal sempat berwasiat, kalau nanti saya meninggal, tolong ya saya wasiatkan itu harta saya dijual, berkurbanlah untuk saya. Boleh, karena itu masuk kategori wasiat. Ada orang yang punya ide, kita enggak usah bagi warisan saja. Tidak bagi warisan, tapi kurban juga gaknya. Tidak boleh. Atau mengorbankan apapun dari harta orang lain itu yang tidak ada izin atau tidak ada wasiat, maka tidak boleh. Bersedekah boleh. Bersedekah boleh. Sebanyak apapun bersedekah boleh. Maka agama ini membuat jalur ibadah menurut aturan masing-masing. Ujung-ujungnya pahala juga. Bersedekah untuk orang lain tanpa izin boleh. Kita bersedekah apapun untuk masjid, niat pahala untuk siapa saja yang kita sukai. Boleh orang tua, boleh orang-orang lain, tapi berkurban untuk orang lain tanpa izin dia tidak memadai. Arti tidak memadai di sini, orang lain itu dianggap belum berkurban juga. Orang lain itu belum berkurban.
kamu sudah berkurban? Belum. Kenapa enggak berkurban? Itulah, saya dengar-dengar ada orang lain sudah berkurban untuk saya. Nyan juga. Artinya dia masih dianggap belum berkurban. Ya, kemarin ada kabar katanya waktu disebut nama, ada nama saya di sana dibilang. Cuma saya nggak tahu. Dianggap dia belum berkurban. Mesti dia berkurban yang lain baru dianggap. Waktu berkurban, kemudian daripada terbit matahari pada hari raya itu, dan kemudian daripada lalu masa kadar 2 rakaat sembahyang dan 2 khutbah yang ringan, kapan boleh berkurban? Pertama, sudah keluar matahari. Setelah keluar matahari, tugas kita salat. Salat itu kan sunat. Bagaimana kalau semua orang tidak salat? Satu orang pun, orang Lok Semawe enggak salat hari raya Idul Adha misalnya, bolehkah langsung berkurban? Belum boleh. Kapan baru boleh? Kira-kira setelah keluar matahari yang kan katru hotel sembahyang. Kalau ada orang salat, sudah salat. Kalau tambah khutbah, sudah khutbah. Berarti seandainya seorang pun tidak ada yang salat Idul Adha, ketika keluar matahari belum boleh langsung menyembelih, tapi harus menunggu dulu lebih kurang ya 15 menit lah. Kira-kira kalau ada orang salat, sudah salat. Kalau ada orang khutbah, sudah khutbah. Maka ini jangan dilakukan seperti ini. Yang perlu dilakukan adalah kita salat seperti biasa yang sudah diserukan pada saat ini, yaitu naik matahari segala. Kira-kira poh 7:15 atau setengah 8 kita sudah salat semua, enggak usah pikir kurban dulu. Pulang orang di masjid, kira-kira poh dikurang ke kabeh urang masjid hanalian, maka boleh kita langsung mulai berkurban nyan kapah lagi yang kagatu setelah salat. Tapi persoalannya, salat kan enggak mesti jam 7. Pokoknya asal sudah keluar matahari kan sudah boleh salat. Ya, sudah boleh, tapi kan tidak sempat oleh kita untuk berjamaah. Sembayang hari raya, sembayang yang diperintahkan dalam agama ramai-ramai ya sembayangnya, karenanya syiar. Cuman ada perintah kita yang juga harus kita perhatikan, pakai masker karena situasi seperti ini. Nggak ada larangan salat, belum mudah-mudahan nggak pernah ada lah. Mana boleh kita larang salat, itu perintah Allah. Jadi salat hari raya tidak dilarang. Sementara situasi Covid, kita hanya diperintahkan untuk memakai masker, menjaga protokol kesehatan. Saya kira tidak ada berani yang melarang salat karena ini perintah Allah. Surat dalam Menteri Agama juga tidak melarang. Sudah kita baca. Mereka ubah Facebook kan macam kan, dilarang. Bahkan ada tempat sudah tutup masjid. Kan cukup bagaimana ya? Sedih ya. Ditulis masjid ditutup, warung nggak ada yang tutup. Jadi jaga jarak dan menjaga protokol kesehatan. Salat tetap seperti biasa, dan MPU juga sudah menyeru bahwa salat tetap dilakukan di masjid-masjid, tidak ada yang melarang dan tidak boleh kita larang karena ini adalah perintah agama. Hanya saja kita mematuhi protokol kesehatan. Dan masuk waktu menyembelih kurban itu setelah terbit matahari hingga lalu masa salat dan khutbah yang simple, yang ringan. Khutbah boleh diringankan. Ini kan sudah ada perintah juga. Kalau pemerintah provinsi menganjurkan 15 menit khutbah. Singkat sekali ya, 15 menit. Jadi disesuaikan saja.
Duduk di warung berapa lama ya? Berjam-jam. Itu boleh, disesuaikan saja. Jadi khutbah itu ya arti ringan. Memangnya khutbah itu ngomong yang penting saja, nggak perlu ngomong yang nggak penting. Bukan hanya khutbah karena COVID, khutbah biasa pun kan perintah agama khutbahnya ringan. Khutbah bukan COVID misalnya, ini kan di luar waktu COVID, yang diuji oleh Nabi khutbah juga ringan, khutbahnya tidak berlama-lama sekali. Maka kadang-kadang kita pun umat cukup hari khutbah tungkunya, bahkan wasi peluh mentang berapa kenya ukurai je nya berapa lu mau 12 benda tapi ya, bukan begitu yang disunnahkan. Khutbah itu ringan, singkat, cuma padat. Jadi kalau 15 menit dianjurkan, mungkin itu sudah sangat singkat. Yang padat-padat ya lebih kurang setengah jam lah. Setengah jam itu sudah ada isi, sudah ada kesimpulan. Jadi itu ya sekedar seruan, juga tidak masalah saya kira, disesuaikan saja. Yang penting di mimbar khutbah itu kita tidak ceramah apa yang semua kita tahu. Kan berarti bangka panjang khutbah, aku hayu khutbah yang tajid lu. Posisi lu kamu baru bawa. Kan sian. Pokoknya sampaikan yang penting, ya, yang isi, yang padat. Tapi menyampaikan hanya kesimpulan. Yang musibah sih khutbah. Harus ada kesimpulan dan harus ada isi. Fi kulli ayyamit tasyriqi zabhun, pada semua hari tasyrik itu adalah menyembelih. Jadi menyembelih ada 4 hari, hari nahar tambah 3 hari ini, karena ini hadis Nabi, yaitu fi kulli di situ 3 maksudnya. Jangan dianggap fi kulli itu semua hari. Fi kulli pada semua, maksudnya pada semua 3 hari. Ayyamit tasyriq, hari tasyrik itu yaitu zabhun, menyembelih. Boleh menyembelih pada hari raya pertama, boleh menyembelih pada hari raya kedua, boleh menyembelih pada hari raya ketiga, boleh menyembelih pada hari raya keempat. Karena 4 hari itu semuanya hari memotong. Ada dilihat surat surat edaran gubernur. Ada ditulis di sana. Maksudnya kurban itu dianjurkan disembelih pada hari pertama sebahagian, hari raya kedua sebahagian, untuk urau kelhe. Tak bagi-bagi, kalau belum pegang kau ikut. Saya tidak ada kaitan dengan SE itu. Dikedi hana surat edaran gubernur yang dalam aturan kitab hadis sudah disebutkan. Yang musuh kan hana surat gubernur musuh. Dah hanalah. Pajan nanti kurban di kampung dong, nak kurban le peluh boh. Nyambe urofon mandung tadi yang meninggal panitia hetat. Kita bagi-bagi. Bagaimana kalau hari pertama kita potong 10, besok kita potong 10 lagi, lusa kita potong 10. Boleh, karena le guna kurban. Panitia pun kan butuh waktu supaya ketika dipotong daging itu sempat dibagikan dalam keadaan segar. Man bantakoh lumo, mohon maaf, lepleh boh ju. Ditanyong, leurun tanyong. Sudah bisa ambil dagingnya? Sudah jam 3. Belum. Jam 6 sore ente ambil, karena ini masih banyak ini, belum diatur lagi. Tidak segar lagi dagingnya. Maka inilah hikmah hari kurban itu ditambah dalam agama, bukan hanya 1 hari, 3 hari berikutnya. Lepluh boh limo dang tasia dang tumpuk dang tabuhan plastik. Hanjit tajuk apa-apa le, karena belum semua diatur. Maka boleh jadi jam 9 mulai menyembelih, bahkan bisa maghrib belum sempat untuk dibagikan. Akibat terlalu letasi, pencar saja. Sudahlah hari ini 10. Lorong ini ambil daging megang hari pertama jam 12.
lorong ini ambil dari megang hari kedua nanti, kan masih boleh diatur. Nyan hana melanggar dengan syariat apapun, tidak ada pelanggaran. Walaupun sudah ada dalam surat edaran gubernur itu dipencar-pencar, itu sesuai. Artinya putra, tidak salah surat edaran gubernur itu tidak salah. Sudah memang dalam aturan kitab seperti ini. Disuruh perintahkan singkatkan khutbah. Nah salah ya, karena hana surat edaran gubernur, pi khutbah itu disuruh singkatkan. Cuma menjadi protes bak 15 menit. Ya hinan memberimu protes masyarakat. Kok 15 menit singkat kali? Disesuaikan. Maksudnya tidak sampai pun jam 10, nggak sampai khutbahnya 1 jam setengah. Kan hana terus kan. Tapi yakinlah tanpa disebut pun 15 menit, semua khatib itu nggak ada yang ngomong lebih dari 40 menit, rata-rata itu 40 menit. Karena ini Covid, sudahlah bicara lebih singkat lagi, setengah jam misalnya masih dibolehkan. Baik. Kemudian disebutkan di dalam hadis, awalu ma nabda'u bihi yaumina hadza fi yaumina hadza an nusalliya summa narji'a fa nahara faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatuna wa man dzabaha qabla fa innama huwa lahmu qaddamahu li ahlihi. Kalau duluan menyembelih daripada salat, maka itu boleh makan sembelihannya, tapi tidak sah dijadikan kurbannya. Duluan menyembelih, belum salat, belum waktunya salat, itu menjadi daging biasa. Begitu keluar matahari, syuruk namanya, syuruknya habis subuh, terbit matahari. Wah, gelum matahari. Wah, dilihat, sudah keluar matahari. Langsung ngerahin wataku waju. Allahu akbar, Allahu akbar. Matahari kai terbit. Matahari sudah keluar. Ayo segera sembelih. Wah, Allahu akbar. Kalau dihitung dengan waktu salat, kan enggak sempat salat itu 2 rakaat. Sembelihan langsung disembelih. Sah sembelihan, sah. Maksudnya binatang itu boleh makan. Tapi kata Nabi, sajian makanan itu adalah sajian makanan biasa, seperti kita buat kenduri biasa, dan tidak sesuai dengan sunnatuna, tidak dimaksudkan dengan kurban yang diperintahkan. Maka ibadah itu selalu terikat dengan waktu dan cara. Hana ibadah yang hana terikat dengan waktu dan cara, selalu terikat dengan waktu dan cara. Apalagi kurban ini, padahal dah kira pula, mesti dah kira lagi tanya. Sebab maka di hana kira bak tanya. Hai me tak kira pun masalah le tak semesti laju, tak mana-mana, tak sembahyang. Tapi kanjit tak kira le tanya. Sebab bakon hana kira bak tanya. Kita tanya, Allah me tak kira kan sama sitnya ke baik tak kira, hana kira bak tanya. Kalau kira gero dalam syariat. Jadi baik tak tambah tugas yang hana riu le tanya. Nah, inilah yang disebut dengan syariat, pensyariatan. Nabi sudah menyebutkan itu. Kami pertama pergi salat, kemudian kami pulang, lalu kami melakukan penyembelihan. Yang kita lakukan sekarang sudah sangat benar, diumumkan di masjid. Jamaah sekalian, masyarakat Kampung Mangudung, mari sama-sama kita ramaikan salat nanti pada hari raya Aidil Adha. Khatib akan disampaikan oleh Abu Manan, boleh kan? Imam oleh Tengku Afifuddin. Setelah salat nanti mari kita pulang ke rumah masing-masing, lalu kita menuju ke tempat penyembelihan. Sunat pulang dulu ke rumah. Hai yang panitia kang ya sup baja-baja semua si.
Ambil ngejar ridak aja menang ke baca-bacanya kan. Pulang bergegas, ambil parang dia. Bawa dia parang, bawa peralatan, maka pergilah ke tempat-tempat syiar yang terlihat. Yang kenyan baru tahu Muhammad parang oroyan. Muhammad parang. Ayo betul biar parang. Kau betul biar parang. Urung semesti ya. Yang hana semesti kepukat betul biar parang. Belum gop. Yang bertugas menyembelih. Sudah. Sunat bagi yang berkurban, memakan ia daripada kurbannya yang sunat. Sunat dapat jo kurban yang sunat. Berarti hana sunat dapat jo kurban wajib. Maksudnya nazar. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh makan daging kurban yang nazar. Jadi kurban yang sunat, sunat kita makan. Kalau kita enggak suka makan, sunat makan. Ilung hana hawalung, sunat makan. Ilung belau lain, sunat makan. Walaupun dah belau, nya kan cerita belau. Misalnya begini. Kita serahkan kurban kita ke panitia. Ini kurban saya, kurban sunat saya, kurban biasa, ke nazar. Saya serahkan untuk dikelola, disembelih oleh panitia. Kata panitia, ini nanti saya antar ke mana dagingnya? Kurban ron holung bandret. Uluh hana payah habis hana kan sunat bapak makan sebagai yang punya kurban sunat. Enggak apa-apa, saya nanti beli lain untuk makan. Nya hana lagi nya ini. Sunat kita terima, sunat kita makan. Yang terafdal jangan memakan daripadanya melainkan sedikit. Sunat makannya sedikit saja, bukan banyak. Karena mengambil berkah dengan dia kurban. Dan terafdal bahwa yang dimakan itu adalah kibat, hati sunat untuk rumpau, dan disedekahkannya akan sekalian yang tinggal, yang lain disedekahkan. Makin banyak disedekahkan, makin banyak pahala. Sedikit yang disedekahkan, sedikit pahala. Jadi itu terserah. Wajib atas orang berkurban pada kurban yang sunat mensedekahkan suatu daripada dagingnya, jikalau sedikit sekalipun. Kalau cerita sah kurban sudah saya jelaskan kemarin. Satu hewan kambing kita buat 10 paket, 9 paket untuk kita semua. 1 paket kasih untuk orang. Sudah sah sebagai kurban. Tapi dalam paket itu mesti ada yang bernama daging. Tidak boleh tulang, tidak boleh kulit. Dan haram atasnya memakan sekaliannya. Kalau dia semua makan, itu haram karena sesuai dengan ayat yang sudah sering kita baca, fakulu minha. Dalam surat Al-Hajj ayat 36 Allah berfirman, fakulu minha, makanlah olehmu bahagian kurban itu. Bahagian artinya boleh sebahagian, tidak boleh semuanya, kecuali ditulis dalam ayat fakulu kullaha, wajuh wabih ke nyan baru jid cok mendum. Tapi minha, makna min litab'id, sebahagian saja. Sunat sebahagian, bukan setengah, tapi sunat sedikit. Kalau setengah boleh, lebih banyak boleh. Yang tidak boleh semuanya, karena ayat menyebutkan minha. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, yang kali lun jelaskan kau ke dalam ayat Quran. Tiada memadai jika dia diperbuatnya akan dia makanan. Kagak tu dalam syariat lagi nya. Kurbannya litamlik, tidak boleh disajikan dalam bentuk makanan. Usilu mu masjid imnasah, gutagun laju lagi urang tagung kanji kepegat tu pengumuman. Kurban sudah bisa kita bagikan kepada masyarakat, harap hadir semuanya mengambil kurbannya dengan membawa rantang masing-masing. Gitu untuk makanan. Ini bukan akikah. Jadi kagak tu kalangan. Karena kalau dia ambil dalam bentuk makanan, tiji tu sapa-sapa rantang. Apa hikmah tidak boleh kurban itu diberikan dalam sajian makanan? Karena orang fakir miskin tidak bisa memilikinya lagi untuk menjadikan hartanya. Bayangkan orang miskin dapat, seperti saya sampaikan kemarin, 20 kupon. Dapat daging kurban dia 20 kupon. Pakai imun gedung
sabuh rantang, jak aku tablang nak sabuh. Pokoknya 12 rantang, ho kena 12 buah rantangnya. Mau bawa ke mana dia? 12 rantangan sudah siap saji. Mungkinkah dia akan duduk di pasar, dia jual daging yang sudah masak? Enggak mungkin laku. Karena itu sudah tidak bisa lagi, selera orang berbeda. Ini saya jualan apa? Jualan daging kurban. Mana daging kurban ini? Sudah dimasak. Oh, yang belum masak lah. Masak itu kan selera bapak. Selera kami memasak sendiri. Yang ke hikmah Haji Hanggubi. Tapi kalau daging masih mentah, itu bisa dimiliki. Mau disimpan boleh, mau dijual boleh, mau dimasak pun selera dia, bukan selera panitia. Nah, jadi ini hikmah, tidak boleh kurban disajikan dalam bentuk makanan saji. Mana gai melasah? Urang ladung gusi kurban getaguan je melasah untuk makanan panitia. Nah, itu lain ceritanya. Tapi itu enggak boleh diambil daging orang, daging draw kan, daging draw ke panitia, atau daging yang punya lembu itu. Daging yang punya lembu kecok je apa daguan je nan ke panitia ke baju ina rame-rame ju asai baik kecok ada jatah orang lain yang belum diizinkan untuk dibagikan. Itu boleh. Makanya kadang-kadang ada tempat yang masak dagingnya di sana terus di masjid di Menasah. Pokoknya kata gua kurban gopnya, ke kurban gop. Nah urung po kurban lah kawannya kagak pidin. Nah cok juga jatah lu kan cok taguan ju. Gelantau gija urmo, nah, boleh saja. Yang jangan kurban orang semua orang, kita sebagai panitia tak cabak aja rote cok kurban gop tak puduk ke dalam belangong. Itu tidak boleh. Nah, tapi selama ada yang punya di situ, sudahlah. Karena urung po urung po kan berhak ngambil kurbannya, yang punya kurban berhak ambil. Itu ada bagian orang yang punya, dia ambil, udahlah itu jatah saya dimasak saja, makan panitia. Karena mau beli nasi pun hari pertama hari raya itu nggak ada warung, repot. Kita gonjohinan, boleh saja. Ya, yang penting itu bukan diambil orang punya tidak ada izin. Mungkin pertanyaan